Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihi al-hammatil dinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya dan sekaligus tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena Pak hadirin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ukuran kesuksesan hidup manusia oleh Allah hanya ditentukan sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Lagi pula hadirin, amalan-amalan tersebut merupakan bukti yang nyata atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Nikmat Allah yang bersifat umum bentuknya dunia seisinya. Dunia seisinya ini diberikan secara umum, baik itu yang taat atau yang ingkar kepadanya. Tapi hadirin, perlu menjadi renungan kita bersama bahwasanya nikmat yang bersifat umum itu hanya cukup dinikmati tatkala manusia hidup di dunia saja. Tapi setelah nanti mati atau meninggalkan dunia, maka nikmat tersebut tidak ada artinya sama sekali. Bahkan kalau kita tidak bisa atau belum mampu mengondisikan nikmat tersebut, malah akan menjadi beban kehidupan kita di akhirat.
Lalu hadirin, nikmat Allah yang bersifat khusus ini khusus diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Nikmat yang nilainya jauh lebih besar daripada dunia seisinya, yaitu adanya nikmat iman. Nikmat iman hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Dengan adanya nikmat iman, manusia faham akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia faham akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia faham akan perkara-perkara yang sifatnya masih gaib, yaitu termasuk proses kehidupan alam kubur atau proses kehidupan alam akhirat. Maka hadirin, kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hadirin, pada saat-saat sekarang ini merupakan saat atau waktu yang istimewa bagi kita sekalian. Karena Pak hadirin, untuk saat ini kita telah memasuki 10 akhir Ramadan, yang mana 10 akhir Ramadan ini adalah hari-hari yang penuh dengan keistimewaan, hari-hari yang penuh dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, keistimewaan 10 hari di akhir Allah turunkan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar, suatu malam yang diberikan kepada hambanya yang taat kepadanya, yaitu adanya nilai-nilai pahala yang jauh lebih besar daripada 1000 bulan. Seandainya pada 10 hari yang akhir ini kita mendapatkan bonus berupa Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan tambahan umur atau nilai ibadah selama 80 tahun tanpa tertitik noda dosa sedikit pun. Nah, inilah hadirin. Oleh sebab itu hadirin, di samping itu baginda Rasulullah SAW telah bersabda, apabila malam Qadar telah turun, maka malaikat Jibril bersama kumpulan-kumpulan malaikat turun ke bumi, turun ke dunia, yaitu ingin mendoakan bagi orang-orang yang malam harinya memperbanyak sholat malam, lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Jibril bersama kumpulan malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, wahai malaikatku, bagaimana terhadap hambaku yang malam hari ini telah melakukan sholat, dia berzikir kepadaku. Maka para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Tuhan kami, hamba-hamba kalian yang malam hari memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, maka ampunilah semua dosa-dosanya, berilah pahala kepadanya. Nah, inilah hadirin, pada malam turunnya Lailatul Qadar, nama-nama kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dan dia berfirman kepada malaikat untuk minta pendapat seyuknya bagaimana untuk hamba-hamba yang taat kepadanya. Para malaikat berusul untuk diberi pahala atau ganjaran. Begitu juga hadirin, Allah berfirman lagi, wahai para malaikat, demi kemuliaanku, demi kehormatanku, demi keagunganku, hamba-hambaku yang tadi malam melakukan sholat, berzikir kepadaku, semua dosa-dosanya telah aku ampuni. Begitu juga hadirin, nanti di pada hari raya Idul Fitri dia telah mengeraskan suaraku
maka semua doa-doanya akan aku kabulkan. Maka hadirin, baginda Rasulullah SAW bersabda, orang-orang tersebut telah kembali membawa kebaikan-kebaikan dan semua keburukannya diganti dengan kebaikan. Nah, inilah hadirin keistimewaan pada akhir Ramadan atau 10 akhir bulan Ramadan ini. Perkara ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Perkara ini hanya diberikan kepada umat-umat akhir zaman saja. Maka sekali lagi hadirin, kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadirin, baginda Rasulullah SAW juga telah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, tentang malam Lailatul Qadar, pada malam hari ini ada 2 orang yang bertengkar, ini bagaimana seyuknya? Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabat, yang mestinya pada malam hari ini Lailatul Qadar turun kepada mereka, karena mereka telah bertengkar, maka Lailatul Qadar dicabut untuk mereka. Nah, inilah hadirin menjadi renungan bagi kita sekalian, bagaimana supaya Lailatul Qadar diberikan kepada kita semua. Tentunya barangkali untuk saat ini kita masih ada dendam terhadap sama muslim, kita masih menjelek-jelekkan kepada seorang muslim, kita bertengkar kepada seorang muslim, maka itu perlulah hal tersebut kita hindari. Karena apa hadirin? Jangan sampai kita ini termasuk golongan orang yang muflis. Karena baginda Rasulullah SAW juga bersabda kepada para sahabat, atatruna manil muflisuna min ummati, wahai sahabat, tahukah engkau tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut total semua amalnya, semua keadaannya bangkrut? Lalu dijawab oleh sahabat, al-muflisu fina mala dirham wala mata. Ya Rasul, yang dikatakan bangkrut total yaitu orang yang bangkrut usahanya. Jadi pedagang yang bangkrut, dari petani yang bangkrut, pengusaha yang bangkrut, hingga tidak ada harta yang tersisa sedikit pun. Itulah yang dikatakan bangkrut. Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, kalau yang engkau maksud itu adalah perkara dunia, kalau nanti bisa bangkit lagi, usaha lagi, bisa pulih kembali. Tapi yang dikatakan bangkrut dari umatku, al-muflisu min ummati ma ya'ti yaumal qiyamah bis sholat wasiyam wa zakat fayati wa qad sadama hada wa qad fahada wa ma akala hada wa daraba hada wa sadama hada. Wahai sahabat, yang dikatakan bangkrut dari salah satu umatku, besok akan datang umatku menghadap malaikat Ridwan penuh dengan pahalanya salat, penuh dengan pahalanya puasa, penuh dengan pahalanya zakat. Tapi sahabat, tatkala mereka di dunia tidak saling menghormati secara muslim, dia suka jadi tukang fitnah, dia suka ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Begitu juga dia kalau berbicara selalu menyakitkan hati saudara muslim. Ya, itulah yang dikatakan bangkrut. Juga termasuk orang yang merampas hak orang lain, itu juga dikatakan orang bangkrut. Nah, inilah hadirin, perlu menjadi renungan bagi kita sekalian. Kecuali kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kecuali kita melaksanakan semua perintah Allah, termasuk sholat kita jaga, puasa kita juga kita jaga, sedekah kita jaga. Kalau kita seandainya tidak mau menjaga hubungan yang baik, menjaga ukhuwah Islam, kerukunan antara umat Islam, maka kita termasuk golongan orang yang bangkrut total. Semua usaha kita, semua ibadah kita habis begitu saja. Yang jelas hadirin, besok di hari akhir banyak umat akhir zaman yang datang dengan sempoyongan membawa pahalanya sholat, sempoyongan membawa pahalanya puasa, sempoyongan membawa pahalanya zakat. Tatkala berhadapan dengan malaikat, tatkala berhadapan dengan malaikat Ridwan, dia dikatakan, wahai fulan, kalau aku lihat semua pahalamu luar biasa, kamu masuklah surga. Tatkala dia mau masuk surga, datang salah satu malaikat, wahai Ridwan, si fulan ini tidak perlu dimasukkan surga. Walaupun ini ahli sholat, walaupun ahli puasa, walaupun ahli zakat, tapi tatkala di dunia tidak saling menghormati sama muslim, dia suka tukang fitnah, dia suka riba, suka merampas hak orang lain, kalau berbicara selalu menyakitkan hati. Ini banyak orang yang datang menuntut keadilan. Lalu setelah ditanya, wahai fulan, apa betul kata malaikat itu banyak orang yang menuntut keadilan? Ternyata setelah dilihat satu persatu adalah betul. Betul keberadaan waktu di dunia memang tukang fitnah, tukang riba, merampas hak orang lain. Lalu apa yang terjadi hadirin? Semua pahalanya sholat, semua pahalanya puasa, semua pahalanya zakat diambil, semua dibagi-bagikan hingga habis. Tapi hadirin, pada bulan Ramadan semua dosa-dosanya telah diampuni. Lalu malaikat Ridwan, hai fulan, semua pahalamu telah habis, tapi kamu masih berhak masuk surga, tapi yang paling buruk. Setelah itu apa hadirin? Tatkala diberi surga yang paling buruk, datang lagi malaikat, wahai Ridwan, si fulan tidak pantas untuk masuk surga yang paling buruk. Fa in faniyat min hasanati qabla ayyuqdama alaihi, walaupun semua kebaikannya telah habis semua, tapi belum selesai urusannya. Semua orang-orang yang diribah, difitnah, dicaci maki, dirampas haknya, ini kan punya dosa. Semua dosanya telah aku ambil semua. Semua dosanya akan aku ambil semua bersih, akan aku tukar kepada si fulan ini. Akhirnya apa hadirin? Semua pahalanya habis, lalu ditukar dengan banyak dosa dari orang-orang. Setelah itu apa hadirin? Ada firman, tsumma faturiha finnar, sudahlah kalau orang itu lempar saja ke neraka. Inilah hadirin. Jadi kalau dalam bulan puasa kita memperbanyak hubungan dengan Allah, maka juga kita harus siap berhubungan baik sesama manusia, saling toleransi, saling hormat menghormati, saling kasih sayang. Semua kebencian, semua kedendaman itu harus kita buang jauh-jauh. Sifat sombong, sifat riak ini juga harus kita buang jauh-jauh. Insya Allah hadirin, kalau kita mampu memperbaiki hubungan dengan Allah sekaligus memperbaiki hubungan dengan manusia, semua amal kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk golongan orang yang sukses dunia maupun akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum minal fa'izinal aminin wa takhalna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.